8 partai politik di 9 partai parlemen itu sudah mengatakan menolak sistem tertutup. Survei daripada di luar yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei, kalau nggak salah yang terakhir itu oleh indikator itu mengatakan bahwa 80,6% masyarakat pemilih itu menginginkan terbuka gitu loh. Apakah iya MK akan membuat sebaliknya? Kalaupun ternyata itu terjadi, ini bahaya ini sebetulnya. Kalau seandainya ini menjadi sistem tertutup, apa yang terjadi? Ada kemungkinan chaos. Beberapa hari lalu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapat informasi kalau Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan terkait sistem proporsional tertutup. 8 ketua fraksi partai politik di DPR menggelar pertemuan. Mereka menegaskan sikap untuk tetap mendukung pelaksanaan pemilu secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Demokrat yang berbahagia, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan pada kali ini, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentu diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, Sobat Demokrat yang berbahagia, pemilu 2024 nggak kerasa kurang lebih tinggal sekitar 7 bulan lagi. Nah, ini tentu ya segala persiapan telah dilakukan. Bahkan peserta pemilu partai politik itu sudah mengirimkan daftar calon legislatif ke KPU. Tapi sampai saat ini kita masih dihadapkan pada sebuah polemik yang cukup besar, yaitu sistem pemilu 2024 yang masih belum jelas keputusannya di MK. Bocorannya katanya tanggal 15 Juni 2024 besok ya, tepatnya tanggal 15 itu akan diputuskan. Nah, ini menarik, kita akan coba berbincangkan polemik tentang pro kontra sistem pemilu 2024 bersama narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Ongku Parmonangan Hasibuan MM. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat ya Bang? Pagi. Siap. Nah ini kita panggil Abang aja ya, biar lebih akrab ya Bang ya? Baik, terima kasih Mas Faisal. Nah, Bang Ongku ini anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, ditempatkan di Komisi 2 DPR RI. Adapun dapil beliau yaitu dapil Sumatera Utara 2 ya. Ini luar biasa nih, banyak betul ini Bang dapilnya nih. Iya, 19 kabupaten. Ya. Ada Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Samosir Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. Halo teman-teman ya, Sobat Demokrat yang ada di daerah-daerah tadi. Nah ini wakil Anda, anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 2. Bang, ini kita akan sekarang lagi dihadapkan pada sebuah pro kontra dan polemik dari persoalan sistem pemilu yang sampai saat ini kita masih menunggu. Ini publik nih semua tersedot Bang perhatiannya terhadap persoalan polemik masalah sistem pemilu. Nah, ini kan dikarenakan karena ada gugatan dari warga negara Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Ini lumayan cukup lama nih Bang, udah kurang lebih sekitar setengah tahun, udah 6 bulan. MK belum putus-putusin ini. Nah, ini mungkin biar juga publik tahu, ini para generasi Z, milenial, ya, ini pengen tahu sebenarnya sistem pemilu kita ini terbuka tertutup itu seperti apa sih Bang? Sistem pemilu kita ini kan istilahnya dikenal istilahnya sistem proporsional. Ya. Artinya adalah bahwa
satu daerah pemilihan itu wakil-wakil rakyat itu dipilih secara proporsional. Artinya banyak partai bisa mendapatkan kursi masing-masing. Bukan seperti sistem yang distrik murni yang disebut bahwa winners takes all ya. Kalau seperti di Amerika itu kan ya dia tidak proporsional. Kalau misalnya satu dapil ini yang menang adalah partai tertentu, semuanya kursi 10 itu diambil. Gitu. Kalau di kita proporsional dia, bahwa ya kalau misalnya suaranya banyak ya dia dapat kursi. Yang dapat suara lagi yang cukup banyak juga dapat kursi juga. Bisa dapat 1 kursi, bisa dapat 2 kursi, bisa dapat 3 kursi. Tergantung perolehan suara masing-masing partai politik. Nah, itu sistem proporsional yang ada yang kita anut di negara kita Republik Indonesia ini. Kemudian ada istilah proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Apa sih yang terbuka dan tertutup ini? Kan gitu ya. Proporsional terbuka, kita mulai dari yang tertutup dulu deh, karena itu yang pertama dulu kita aplikasikan di Indonesia ya. Yang tertutup ini, masyarakat pemilih ini adalah dia memilih partainya. Jadi bukan calegnya, bukan orangnya, tetapi partainya. Siapa yang menentukan nantinya akan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah itu ditentukan oleh partai. Katakanlah misalnya partainya mendapatkan 1 kursi. Kalau dia mendapatkan 1 kursi, siapa yang mau dia tunjuk? Ya dia yang menentukan. Ya, artinya apa? Dia memang membuat nomor urut, tetapi nomor urut itu nomor urut 1 sampai 2 dan seterusnya. Dan itu tidak harus sama dengan jumlah calegnya. Katakanlah misalnya daerah pemilihan Sumatera Utara 2 ya. Sumatera Utara 2 ini kan 10 kursinya. Ya. Kalau dalam sistem yang tertutup ini, boleh-boleh saja si partai itu mengajukan lebih dari 10 orang. Bahkan ada istilah kalau zaman dahulu itu namanya vote getter. Dia hanya mendapatkan suara, tetapi nantinya ujungnya yang akan ditempatkan belum tentu dia. Nah itulah dia, kalau dia sistem tertutup. Karena yang dipilih adalah partai politik, nanti partai politik ya yang akan menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kewenangan partai itu sangat dominan gitu Bang ya? Kewenangan partai sangat dominan dan masyarakat ya tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka. Mereka hanya bisa memilih, masyarakat itu atau pemilih itu hanya bisa memilih partainya. Saya suka dengan partai A, saya pilih partai A. Nah, siapapun wakil dari partai A terserah saya serahkan sama partainya. Kurang lebih begitu. Konsepnya kalau tertutup ya. Kalau yang terbuka bagaimana? Kalau yang terbuka itu ya partai menyusun daftar caleg. Ya, daftar caleg boleh ditentukan nomor urutnya 1 sampai sekian. Kuotanya misalkan satu daerah pemilihannya adalah 10, maka maksimum daftar yang dimajukan itu 10 orang. Teorinya kenapa? Karena katakanlah partai itu mendapat 100% suara. Maka 10-10-nya calegnya dia masuk. Kan begitu ya? Tetapi kan karena ini sistem proporsional terbuka, hampir tidak mungkin dia mendapatkan 100% suara. Bisa jadi dia bisa mendapatkan 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, bisa saja. Nah, calegnya dia urutkan, tapi nomor urut itu tidak penting karena masyarakat akan memilih orangnya langsung. Ya, masyarakat memilih partai dan orangnya, atau partai saja boleh, orang saja boleh, partai dan orang boleh. Yang tidak boleh orangnya dipilih 2, nggak boleh itu. Nggak sah. Itu nggak sah. Itu nggak sah. Kalau dipilih 1 orang, nama orang tertentu, misalkan dia nomor urut 10 dipilih oleh masyarakat pemilih tersebut dan juga diconteng partainya juga, itu boleh. Tapi kalau masyarakat ragu-ragu juga, saya nggak tahu nih yang mana aja, pokoknya yang penting partai ini, boleh juga memilih partainya saja. Partai, gambar logo partainya. Logo boleh partainya itu saja yang dipilih boleh gitu. Nah itu ya kalau terbuka ini artinya apa? Masyarakat tuh diberi kebebasan memilih apakah dia mau memilih partai atau memilih orangnya, itu boleh. Nah, umumnya masyarakat ini kan tentu dia akan lebih nyaman kalau seandainya dia dapat memilih orangnya langsung. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang namanya proporsional terbuka, sistemnya tetap proporsional, artinya setiap partai politik itu mendapatkan kemungkinan untuk bisa mendudukkan caleg-calegnya, dan juga terbuka, ya masyarakat tuh boleh memilih langsung siapa yang mau dia tunjuk menjadi wakilnya. Bahkan boleh tidak sama antara DPRD 1, DPRD Kabupaten, sama DPR RI. Boleh saja, misalnya saya sebagai pemilih di daerah pemilihan tertentu, di daerah kabupaten tertentu, untuk DPRD tingkat 2 saya memilih
Mas Faisal dari Partai Demokrat. Ya. Untuk DPR provinsi saya memilih orang lain lagi dari partai lain, itu boleh-boleh aja gitu. Nggak jadi soal. Iya. Gitu kan. Nah, kebebasan dari warga, kebebasan dari ya. warga. Dia memilih, wah saya lebih percaya sama Mas Faisal, saya udah kenal dia. Iya. Ya, dia udah lihat dia sepak terjangnya di daerah saya, baktinya di daerah saya. Ya itu yang sistem proporsional terbuka itu. Kira-kira begitu. Oke, jadi secara generalnya bahwa proporsional tertutup lebih memang menempatkan partai politik sebagai faktor yang sangat dominan. Ya. Dan kalau terbuka memang ada keterlibatan publik untuk menentukan siapa calon anggota DPR. Artinya kebebasan masyarakat pemilih itu lebih besar ketika itu terbuka. Betul. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah menjelaskan apa sih ruang lingkup dari terbuka tertutup nih Bang. Kalau bicara untung rugi, kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem itu gimana tuh Bang? Ya, terima kasih Mas Faisal. Tentu saja ya, apapun sistemnya itu kan semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita mulai dari yang tertutup dulu. Kenapa sih kalau yang tertutup ini? Nah, kalau yang tertutup ini seleksi itu kan adanya di partai. Ya, kewenangan itu ada di partai yang menentukan siapa yang akan dia dudukkan. Tentu dia bisa memilih. Kalau kita bicara positif, kalau dia memilih secara objektif dan mudah-mudahan seperti itu, dia akan memilih kader terbaiknya. Tapi belum tentu memang penyakitnya adalah belum tentu yang dipilih ini adalah orang setempat. Nah itu persoalannya di situ. Bisa jadi orang setempat dipilih oleh partai, bisa jadi bukan. Tapi yang dicalegkan dari situ gitu ya, karena dia memilih itu. Tapi tentu itu adalah orang-orang dia gitu, orang-orang partai. Itu satu. Yang kedua yaitu kedaulatan partai dalam hal ini lebih tinggi tanda kutip dibandingkan dengan terbuka. Karena terbuka bukan berarti tidak ada kedaulatan partai, tetapi kan masyarakat yang lebih menentukan gitu kan. Gitu. Partai menyodorkan, ya. Bukan berarti tidak ada kedaulatan partai. Kedaulatan partai dalam menyusun itu kan sudah kedaulatan partai itu. Ketika partai menyusun nama-nama calegnya untuk sistem terbuka itu pasti dia harus seleksi. Disitulah kedaulatan partai kan. Nah setelah itu diserahkan kepada masyarakat. Ini loh caleg kami, ya silahkan pilih caleg kita dari partai kita. Ya masyarakat sukanya yang mana, cocoknya yang mana. Nah ini yang dipilih gitu. Nah jadi tadi itu kelebihannya yang untuk yang tertutup, kelebihannya ya partai lebih bisa mengontrol lah tanda kutip. Yang kedua kelebihannya tentu mungkin lebih simpel pelaksanaan pekerjaannya. Ya, terutama bagi KPU ya, pasti lebih sederhana karena dia kan sistem menghitung itu tinggal partai aja. Ya, mencari nama caleg gitu Bang ya. Nggak perlu harus mencari nama caleg. Coba bayangin sekarang kalau sistem terbuka, itu kan dia dengan nama caleg masing-masing partai sekarang kalau nanti di 2024 mungkin kita akan ada sekitar 18 partai, masing-masing partai itu mencalonkan sekitar 10 orang, berarti ada 180 caleg tuh. Iya, 180. Nah, bayangin tuh, buka kertas suara, catat ini ada 180 pilihan, nah itu harus dicatat satu demi satu kan agak repot lah. Bagi pelaksana ya. Tetapi kalau bagi masyarakat tentu itu lebih baik kan gitu ya. Nah, itu saya kira keuntungannya. Kemudian mungkin itu menghindari tertutup ini bisa menghindari money politik lah. Karena orang tidak bermanuver banyak. Ya, karena partai yang akan bekerja, semua orang partai akan bekerja gitu kan. Nah, mungkin itu bisa akan menghindari money politik itu. Gitu. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya tentu adalah rakyat tidak bisa menentukan siapa wakilnya. Ya, ini kurang istilahnya dalam tanda kutip dalam alam demokrasi yang kita perjuangkan di reformasi yang lalu. Ya, ini kurang pas. Jadinya kan begitu ya. Harusnya kan rakyat bisa ada interaksi antara rakyat dengan yang dia pilih dengan wakilnya. Betul. Nah, yang dikhawatirkan kan kalau misalkan dia sudah pilih tiba-tiba ditentukan partai adalah si A, si orang ini tidak pernah lagi berinteraksi dengan nanti malah nggak sering rakyat. Turun ke masyarakat gitu Bang ya. Dia kurang sering turun ke masyarakat, nanti dia malah lebih banyak berinteraksi dengan partainya sendiri. Kan gitu ya. Kalau seandainya dia terbuka, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh rakyat kepada dia. Amanah yang diberikan rakyat itu dia harus pertanggungjawabkan. Dia tunjukkan dengan karya-karya nyata dia, interaksi dengan masyarakat itu akan lebih tinggi, masyarakat kenal siapa dia, dan ya itu, saya kira itu ya, kelebihannya di situ.
Tapi memang kekurangannya ada juga. Kekurangannya apa? Ya ini yang barangkali disinyalir oleh banyak orang, munculnya politisi-politisi yang boleh dikata politisi dadakan lah. Ya, politisi dadakan bahwa dia baru muncul, tapi karena dia dikenal luas, investasi sosialnya cukup besar, apalagi ada juga yang negatif juga bahwa kadang-kadang punya modal besar, maka maraklah money politik. Bisa salah satunya digunakan kayak gitu, Bang. Digunakan teknik itu sehingga muncullah kader-kader atau bukan kader tetapi wakil-wakil yang sesungguhnya transaksional. Ya. Nah itu barangkali belum tentu juga bagus gitu ya. Tetapi semua itu kembali lagi ada soal plus minusnya. Ya kalau kita bicara filosofi daripada pemilihan umum kita ini harusnya adalah ini keterwakilan, akuntabilitas, dan kedekatan dengan rakyat itu harusnya penting. Ya, jadi kalau filosofinya itu kalau ditertutup nggak tercapai tuh. Yeah. Karena keterwakilan, derajat keterwakilannya itu lebih kecil dibandingkan dengan derajat keterwakilan kalau dia sistem terbuka. Ya, kalau terbuka saya milih Mas Faisal, ya Mas Faisal tanggung jawab pada saya dong, kan gitu, kira lebih gitu ya. Betul. Nah, kira-kiranya begitu. Jadi saya kira keuntungan kelebihannya pasti ada masing-masing, kekurangan dan keburukannya juga ada masing-masing. Iya. Jadi artinya memang dalam setiap sistem pasti ada celah-celah yang ditemukan baik kelebihan maupun kekurangan. Tentu. Nah, kalau kita masih melihat rujukan peraturan perundangan pemilu, kita kan masih memakai Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ya Bang ya? Betul, tentang Undang-Undang nomor 7 2017. Dan situ sudah jelas tuh Bang ya, di pasal 168. 168. Iya, yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk DPR memilih DPRD provinsi kabupaten kota menggunakan sistem terbuka gitu ya. Harusnya kan ya kita patuh dan mengikuti dengan biar aturan yang sudah ajak gitu Bang. Gitu. Nah ini tiba-tiba berubah di tengah jalan ini menguntungkan atau merugikan ini Bang? Belum ada cerita berubah. Belum ada ya? Tapi ada yang menggugat. Ya, ada yang menggugat kan sekarang. Itu yang kita tahu kan? Betul. Ada yang menggugat supaya itu dirubah, dikembalikan kepada tertutup. Kalau bahwa itu sudah berubah atau belum kan belum nih. Kan belum ada keputusannya ya. Betul. Belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu banyak juga perdebatan. Kita sendiri juga di Komisi 2 banyak berdebat. Apa iya Komisi 2 MK akan punya kekuatan punya pertimbangan yang seperti apa sehingga dia akan memutuskan itu kembali kepada tertutup. Sementara ini dulu sudah pernah digugat juga dan di tahun 2008 kalau saya tidak salah supaya dikembalikan kepada tertutup kan tidak disetujui juga kan, tetap dipertahankan terbuka kan begitu ya. Kalau saya tidak salah itu begitu dengan peraturan keputusan MK nomor 22/27 tahun 2018 atau 2000 berapa? 2018 kalau saya tidak salah. 2018 ya? 2018 atau 2008? Yang 2008 yang untuk diterapkan 2009 ya? Iya. Sehingga 2009, jadi 2009, 2014, 2019 itu kan sudah terbuka. Iya. Jadi berarti 2008 tuh keputusan itu. Nomor 6 kalau saya nggak salah. Gugatannya waktu itu nomor 22 sama nomor 24 itu kalau nggak salah tuh. Iya. Ya, jadi ya Ketua MK-nya kalau nggak salah Pak Mahfud dulu ya, Mahfud MD ya. Barangkali itu ya. Saya lupa ingat lah ya. Tetapi yang jelas bahwa itu sudah pernah digugat dan tetap dipertahankan terbuka. Nah, dan tapi juga di kita di Komisi 2 juga kita banyak juga berpandangan bahwa sebetulnya harusnya kewenangan MK itu kan menguji apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Soal terbuka atau tertutup itu kan bukan soal itu kan peraturan ya, bukan undang-undangnya. Ranahnya di legislatif. Radahnya itu di pembuat undang-undang. Yang membuat undang-undang itu kan DPR dan presiden. Dan itu sudah dibuat proporsional terbuka. Ya kenapa pula harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Ya banyak teman-teman di Komisi 2 yang berpandangan bahwa seharusnya itu dikembalikan kepada pembuat undang-undang. Jadi ini bukan ranah daripada Mahkamah Konstitusi. Tapi oke lah, kita sistem kenegaraan kita ini kan masih ada keputusan-keputusan seperti itu. Nanti kita lihat, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi masih bersifat, masih logis pemikirannya, masih sehat
tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dan sebagainya, mudah-mudahan ya seperti itu. Tetapi tadi pertanyaannya tadi kalau saya tidak salah adalah bahwa di undang-undang yang sekarang itu kan masih terbuka. Masih terbuka. Ya. Jadi sampai hari ini ya kita masih menganggap ini terbuka. Ya. Kita dengar bahkan akan ada keputusan MK dalam waktu yang dekat, ya kembali lagi. Kita berharap MK masih tetap logis ya. Ya, saya pernah berbicara sama orang kan namanya undang-undang dan hukum itu kan logis. Nah, apalagi kalau kita mau mengacu kepada tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi kita apa? Tuntutan reformasi kita itu kan demokratisasi. Ya, masyarakat itu dulu kan kita merasa terkungkung di zaman Orde Baru. Dengan reformasi kita pengen lebih terbuka, lebih punya hak, lebih punya hak suara dan sebagainya. Keterlibatan publik itu dalam pengawasan pemerintahan, pemilihan wakil-wakilnya itu lebih terrepresentasikan dengan baik. Nah, sistem terbuka ini telah mengakomodir itu. Kenapa pula kita harus bikin lagi ke sistem tertutup? Nah, ini yang sebetulnya kita berharap gitu loh. Nah, apalagi nih, mohon maaf. Ya. Ini sekarang sedang berlangsung nih pemilu. Kegiatan pemilu itu tahapannya kan sudah berjalan nih. Sekarang DCS sudah disampaikan. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diumumkan DCS-nya barangkali oleh KPU. Betul. Kemudian partai-partai akan mengajukan lagi pengajuan kelengkapan lagi supaya keluarkan DCT kan begitu ya. Ini ibarat permainan olahraga atau sepak bola atau pertandingan gitu ya. Di tengah-tengah pertandingan, tar peraturan dirubah. Ya bagaimana itu? Kan begitu ya, orang sudah mempersiapkan diri dan kok tiba-tiba ya misalnya main sepak bola, sekarang nggak apa-apa, pemainnya boleh 12. Ya, atau sekarang disebutkan bahwa offset nggak ada, hajar aja terus. Nah, itu kan bagaimana, kan nggak benar. Kira-kira gitu ya. Nah, itu ngomong-ngomong bola, ini kan pengumuman kita kan MK rencananya tanggal 15 Juni ya Bang ya? Berarti kira-kira beberapa hari ke depan lah ya? Beberapa hari ke depan. Jadi beda 4 hari. Kalau kita katanya ada rencana nonton Indonesia lawan Argentina juga nih Bang. Ya kita memang mau nonton rame-rame tuh. Tapi ada pula kabar yang berkembang bahwa Messi tidak jadi datang. Nah, ini nggak tahu kita. Artinya ada kemiripan ini. Kita lagi coba cari bocoran-bocoran nih. Mudah-mudahan nggak hoax juga. Putusan MK sama Messi. Tapi kita nggak bicara masalah bolanya. Nah, ini keputusan MK tanggal 15 ini yang kemarin juga sempat heboh juga nih yang Prof. Denny Indrayana itu Bang ya. Kayaknya udah mulai ada yang dia sebutkan infonya, bocoran dari orang yang kredibel itu. MK katanya akan memutuskan sistem pemilu kita proporsional tertutup. Nah, menurut Abang kalau seumpamanya MK jadi memutuskan sistem pemilu kita untuk 2024 dengan sistem pemilu tertutup, tanggapan Abang sebagai anggota Komisi 2 gimana Bang? Ini kelihatannya sih menurut saya ya, ya mudah-mudahan saya benar. Ya, seharusnya menurut saya MK tetap berpikir sehat. Ya, kalau menurut saya sih, ya harapan saya yang paling besar itu dan harapan kita semua saya kira. 8 partai politik di 9 partai parlemen itu sudah mengatakan menolak sistem tertutup. Itu satu. Yang kedua, survei daripada di luar yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei, kalau nggak salah yang terakhir itu oleh indikator ya, itu mengatakan bahwa 80,6% masyarakat pemilih itu menginginkan terbuka gitu loh. Apakah iya MK akan membuat sebaliknya? Ya, beliau akan MK akan tanda kutip menentang 8 partai politik 77% suara di parlemen, ya terhadap misalnya terhadap 9 orang di MK gitu ya. Ya, yang 9 hakim MK ya 9 hakim MK akan bertentangan pendapatnya dengan 77% pemegang suara rakyat di DPR RI gitu ya. Saya kira ini juga agak tidak pas ya, dan saya kira MK masih tetap akan sehat lah pemikirannya, mudah-mudahan. Nah, 77% suara di parlemen tadi, representasi daripada suara rakyat yang di parlemen 8 partai tadi, ya, dan dibuktikan oleh survei indikator yang mengatakan 80,6% masyarakat itu menginginkan
terbuka, ya logikanya menurut saya sih harusnya sih tidak ke situ ya. Tapi kalaupun ternyata itu terjadi, ini bahaya ini sebetulnya. Ya, menurut saya bahaya. Bahaya, Bang ya. Menurut saya bahaya. Yang pertama adalah yaitu tadi, apakah dalam permainan yang sedang berlangsung itu tiba-tiba peraturan diubah. Persiapan sudah dilakukan, ada 18 partai politik telah merekrut dia punya caleg. Ya, caleg-caleg ini juga sudah melakukan sosialisasi masing-masing. Belum kampanye memang, sosialisasi, mereka juga sudah melakukan action. Itu berapa triliun uang masyarakat yang sudah bergerak untuk itu. Nah, sekarang dirubah. Nah, kalau seandainya ini menjadi sistem tertutup, apa yang terjadi? Ada kemungkinan chaos. Saya pikir bisa jadi. Bisa jadi chaos ya. Bisa jadi chaos. Atau bisa jadi ya tidak ada peserta pemilu. Tanda kutip. Maksud saya gini. Setiap partai politik. Kamilah misalnya di Sumut 2. 10 orang caleg dari partai kita. Partai Demokrat. Misalnya partai kami. Ya. Dari 10 orang itu, kalau dia tidak nomor 1, kalau historisnya di sana kita cuma dapat 1 kursi, apa ia mau yang nomor 2 sama selanjutnya itu akan bekerja? Iya. Kan begitu. Ya mungkin sekadar dimasukin di dalam daftar ya oke lah. Habis itu semua orang ya duduk santai, yang bekerja tinggal nomor 1, ada nggak suara yang dapat? Tidak keinginan bekerja secara maksimal karena tidak akan ada keinginan bekerja secara maksimal gitu. Jadi ya kontestasi itu jadi tidak sehat. Ya. Dengan sistem terbuka sekarang, di samping kontestasi eksternal antar partai, juga terjadi ada kontestasi antar caleg dalam rangka fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, semakin banyak kamu menunjukkan kebaikan, semakin banyak rakyat memilih Anda kan gitu. Kurang lebih begitu kan ya. Nah ini kalau seandainya jadi tertutup, saya khawatir jadi nggak ada caleg nih, nggak ada caleg yang bekerja, jadi sepi-sepi aja nih, bukan pesta demokrasi kita ini jadinya gitu loh. Mundurnya demokrasi kita ya. Jelas mundur kita. Kita mundur ke zaman Orde Baru lagi gitu. Kalau saya nggak salah nih ya, tertutup ini kan diterapkan pada saat pemilu pertama tahun 55 nih, sejak itu ya, sejak Indonesia merdeka lah. Kan pemilu pertama kita kan tahun 1955 ya. Kemudian ada lagi pemilu 71. Masuk terus Orde Lama, Orde Baru. Orde Lama, Orde Baru itu terus itu ya. Orde Lama, Orde Baru itu terus dipakai, itu yang tertutup itu ya. Kemudian lahirlah reformasi. Nah, buah dari reformasi ini salah satunya, meskipun di tahun 98 itu masih dianggap sebagai pemilu Orde Baru kan, pemilu kemudian kan tahun 1999 kan. Itu mungkin masih tertutup, tetapi kan sudah mulai di 2004, saya lupa ingat. Apakah 2004, 9, 14, ya. 99 sudah mulai terbuka dong. Sudah mulai terbuka ya, kalau nggak salah 99 itu. Jadi artinya, apa kita mundur lagi ke Orde Baru? Apakah kita mundur lagi ke Orde Lama? Ini kan, ya boleh saja kita mengevaluasi sistem demokrasi kita ini. Tapi kalaupun mau mengevaluasi, jangan sekarang lah. Dan serahkan itu kepada pembuat undang-undang. Artinya, nanti setelah pemilu 2024. Setelah pemilu 2024, kalau misalnya kita mengevaluasi lagi, kelihatannya ada yang perlu kita sempurnakan, kita perbaiki, ya kita ubah. Nah, ini sejalan juga dengan tagline-nya partai kami, Partai Demokrat nih, ya kan, perubahan dan perbaikan itu. Ya, kalau memang ada yang kita lihat itu kurang bagus ya kita rubah. Tapi jangan sekarang di tengah-tengah permainan sedang berlangsung. Ya, dan itu tolong serahkanlah itu kepada pembuat undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? Ya DPR sama pemerintah. Kan gitu, kira-kira begitu. Jadi saya kira sih ya mudah-mudahan tidak terjadilah itu. Tapi kalau sampai itu terjadi, menurut saya itu akan banyak dampaknya ya, banyak dampaknya. Demokrasi kita mundur ke belakang dan mungkin pemilu ini jadi tidak bergairah lagi bagi masyarakat. Masyarakat pemilih juga tidak bergairah, kecaleg-calegnya juga tidak bergairah. Ini jadi setback lah ini. Ini sangat mundur lah menurut saya. Sementara kita ini kan harus maju terus. Masa kita harus mundur sih? Ya, kita kan menuju Indonesia demokrasi yang modern. Sekarang kita secara kuantitas kita demokrasi nomor 2 atau nomor 3 terbesar di dunia, ya. Nah, tapi secara kualitas kita nomor berapa kan gitu kan? Betul. Nah, ini kan kita harus perbaiki nih kualitas demokrasi kita ini. Ya, jangan mundur ke belakang lah. Sistemnya itu jangan lagi dibikin mundur ke belakang gitu. Saya kira itu. Oke. Waduh, menarik nih. Jadi poinnya tadi itu tidak ada kegairahan di pemilu 2024 kalau sistem pemilunya tertutup ya Bang ya.
Ya, saya kira gini, mohon maaf saya ulangi, saya tambahin sedikit ya, terutama para pemilih pemula ini. Pemilih pemula selama ini kenapa sih mereka juga enggan memilih misalnya dan sebagainya. Itu karena mereka juga merasa bahwa barangkali kita ini ketidakpastiannya itu terlalu tinggi gitu ya. Nah, dengan berubah-ubah seperti ini apatisme pemilih milenial ini juga akan menjadi ini yang mana sih yang benar nih gitu kan. Mereka tuh lebih simpel orangnya, lebih simpel gitu loh. Jadi ya sudah begitu gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang beralasan bahwa oke, kedaulatan partai jadi berkurang, enggak juga menurut saya ya. Oke, katakan misalnya munculnya money politik, enggak juga, itu kan tinggal penerapan aturan. Aturannya diperketat, aturannya sudah ada, ketentuannya sudah ada, pelaksana-pelaksananya diperketat. Sekarang ada namanya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Ya, itu kan akan ada itu seperti itu gitu loh. Jadi, nah kemudian ada bilang muncul politikus dadakan yang kualitasnya belum tentu baik, tetapi dia punya modal kapital yang besar sehingga dia bisa duduk. Nah, itu seleksinya di parpol menurut saya. Parpol jangan hanya melihat elektabilitas, tapi lihatlah elektabilitas daripada yang berkualitas. Itu menurut saya gitu loh. Sehingga kita hadirkan demokrasi yang lebih baik ke depan. Ya memang banyak sih ekses daripada ya politisi dadakan itu memang ada ekses ya. Tapi itu ekses. Jangan sistemnya dirubah gitu loh. Tapi disempurnakan dalam tata pelaksanaannya, rekrutmen di partai itu diperbaiki. Kalau memang dianggap bahwa ada caleg-caleg yang tidak berkualitas tetapi dimajukan dan bisa menang karena modal yang lain, ya itu tolong kita lihat di partainya gitu, menurut saya gitu. Jangan kita lihat di sistem pemilunya. Oke Bang, luar biasa. Jadi apapun sistem pemilunya ya, kalau proses pemilunya sudah berjalan, sejatinya tidak dapat berubah. Jadi publik dapat kepercayaan untuk bisa mengetahui, dan para peserta pemilu partai politik juga merasa aman, nyaman gitu, tidak deg-degan, terutama para calegnya gitu Bang ya. Nah ini, ya kita berharap keputusan MK ya yang akan dibacakan dalam waktu dekat ini tanggal 15 Juni 2023. Tanggal 15 ya bocorannya ya. Bocorannya, mudah-mudahan ya publik nih sorotannya semuanya nanti ke gedung MK nih tanggal 15 ya Bang ya. Mudah-mudahan MK menggunakan akal sehatnya, tadi ya Bang disebutkan akal sehat dan berpikir secara logis, dan tentu meski MK tidak bisa diintervensi, tetapi setidaknya lihatlah atmosfer dari hati nurani suasana kebatinan rakyat ya, yang menginginkan sistem pemilu terbuka. Nah, sekali lagi fraksi Partai Demokrat ya memilih sistem pemilu terbuka ya Bang ya. Oh ya, itu Pak Ketum kita sudah mengatakan itu. Karena memang itu adalah cerminan daripada reformasi yang kita harapkan itu. Ya, jadi ya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Betul. Ya, jadi memang secara undang-undang dasar dan sebagainya itu melalui partai politik. Betul. Tetapi bukan berarti tidak di rakyat. Nah, dengan sistem terbuka ini representasi kedaulatan rakyat itu lebih besar. Nah, itu berkali-kali Pak Ketum kita Agus Harimurti Yudhoyono sudah mengatakan itu. Kita tetap Demokrat itu menginginkan adanya pemilu yang terbuka. Dan bukan hanya Partai Demokrat, 8 partai politik lain di parlemen itu sudah mengatakan itu. Baik, siap. Baik Bang, Sobat Demokrat dimanapun berada, dan lebih khusus untuk yang di Dapil Sumut Tuah, saya ada pantun nih, khususnya untuk para hakim MK. Ya. Minum wedang jahe di warung Bang Jaja. Tambahkan madu biar badan sehat. Cakep. Kita minta MK putuskan sistem pemilu terbuka saja, karena pemilu adalah kedaulatan rakyat. Iya, betul. Luar biasa. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Mas sukses Faisal. selalu. Terima kasih semuanya tim, dan terima kasih juga Sobat Demokrat yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat DPR RI selalu memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta. Dan terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.